Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesatria, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber kita dari alumni Teknik Mesin UII Angkatan 2007, yaitu Bapak Wahyu. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak sudah mau main ke Teknik Mesin. Iya, akhirnya kembali lagi ke kampus ya. Terakhir ke sini kapan Pak? Terakhir itu 2019 waktu ya Sempat kesini lagi. sempat kesini. Saya kebetulan butuh legalisir ijazah untuk visa di Abu Dhabi. Jadi kayak saya 2019 kesini legalisir terus full ke luar terus. Yang berubah nggak Pak itu Pak? Sejauh ini cukup banyak yang berubah. Jadi banyak pembangunan kampus yang baru, kan gedung-gedung baru, terus fasilitasnya semakin komplit. Saya lihat dulu itu yang di sebelah perpustakaan itu belum ada. Itu sekarang sudah jadi, udah komplit, dulu belum ada. Udah banyak perubahan. FTI-nya sendiri juga berubah Pak? FTI-nya Zamannya Pak Wahyu. nggak banyak berubah, tapi cukup banyak fasilitas yang udah cukup lengkap. Dulu ini belum ada, ruangan ini juga belum ada, jadi semua itu dulu di auditorium biasanya kita kalau Kalau ada. acara-acara gitu. Ya, betul. Mungkin bisa perkenalan lagi Pak Wahyu ke Sobat Kesatria. Pak Wahyu ini siapa gitu? Iya, perkenalkan saya Wahyu Tia Kurniawan, Teknik Mesin UII, angkatan 2007, lulus 2011. Saya mulai berkarir di bidang saya oil and gas itu 2012 tepatnya. Sampai saat ini masih berkecimpung di oil and gas, sekarang di oil and gas consultant. Sementara saya di Australia sekarang untuk pekerjaannya. Sekarang berarti pas pulang ke sini ya Pak? Iya, kebetulan saya ini lagi off duty. Jadi biasanya saya setelah 3 minggu atau setelah 4 minggu itu biasanya off duty 2-4 minggu, kemudian kembali lagi kerja. Tergantung dari project kalau sekarang, karena lebih fleksibel. Jadi ketika ada project saya dibutuhkan, kemudian saya available, biasanya saya berangkat. Gitu. Kalau kita flashback ke waktu zaman Pak Wahyu kuliah, apa dari pertama kali masuk itu Pak Wahyu sudah menargetkan, misalkan saya nanti mau masuk teknik mesin, terus nanti mau bekerja di bidang oil dan gas gitu? Kalau dulu awal-awal kita mau memutuskan untuk jurusan apa itu sebenarnya belum ada gambaran sebenarnya. Jadi dulu awal saya ke Jogja itu tujuannya yang pertama itu saya ingin kuliah teknik intinya. Tapi belum tahu mau ngambil teknik apa. Tapi dari orang tua itu ada arahan kalau untuk jurusannya teknik geologi itu seperti ini, teknik geofisika itu seperti ini, teknik mesin itu akan seperti ini, nanti arahnya karirnya seperti itu. Tapi belum ada bayangan mau ke jurusan apa, itu belum ada. Terus kebetulan saya punya tetangga itu sudah lebih dulu kuliah di teknik mesin. Namanya Mas Yoga, itu angkatan 2002, terkenalnya dengan Mas Mondrong. Nah, Mas Mondrong itu 2002, kemudian kami diskusi, terus beliau menyampaikan bahwa teknik mesin itu seperti ini, karena bayangan awam, teknik mesin itu mayoritas mereka akan berpikir bahwa teknik mesin adalah otomotif. Nah, ternyata teknik mesin itu luas. Jadi setelah Mas Yoga itu, atau Mas yang lebih dikenal itu Mas Mondrong, itu menjelaskan, nah, saya makin terbuka nih dan makin tertarik teknik mesin. Saya sempat tes di beberapa universitas, kemudian akhirnya memutuskan untuk mengambil teknik mesin UII karena sudah dapat penjelasan sebelumnya dari Mas Yoga tadi. Jadi udah ada gambaran, akhirnya saya ambil teknik mesin di UII. Untuk berkarir, itu saya juga tidak ada bayangan dan menargetkan
akan bekerja seperti apa. Karena setelah saya lulus kuliah itu tawaran banyak kan, jadi maksudnya kesempatan tuh banyak terbuka. Dari yang pertama kali saya dulu dapat itu adalah plantation untuk sawit, kemudian di batubara. Saya sempat tes di Jakarta itu di batubara dulu, kemudian tes juga di Jakarta itu oil and gas company dari Prancis, itu Total Energy sekarang. Itu sempat tes di sana. Nah, itu semakin terbuka lagi, semakin terbuka. Jadi dulunya tidak ada target sebenarnya, mau ke oil and gas, mau ke mining, mau ke manufacturing, sebenarnya nggak ada target. Tapi setelah lulus kemudian ikut tes di beberapa perusahaan, situ semakin terbuka lagi. Kemudian keceburnya di oil and gas. Jadi ya sampai sekarang itu dari 2012 saya mulai berkarir itu April 2012 sampai sekarang. Cocoknya alhamdulillah garis rezekinya di oil and gas gitu. Kalau semasa kuliah itu Pak Wahyu aktif di mana? Mungkin dari organisasi atau mungkin asisten lab gitu? Ya, saya dulu selama kuliah saya aktif di HMTM. Nah, saya sempat sebagai bendahara HMTM. Kemudian di panitia RPM itu juga aktif di sana. Kemudian untuk lab saya sempat asisten lab di proses produksi. Kemudian sempat diperbantukan asisten lab untuk gambar teknik di lab CAD. Ya, jadi sempat jadi asisten lab juga di sana, terus di organisasi juga aktif, tapi untuk di organisasi nggak lama. Kalau pas jadi asisten tuh gimana Pak? Seru nggak atau? Ya, kalau saat saya jadi asisten kebetulan ada program dari pemerintah waktu itu yang untuk pemberdayaan warga di sekitar kampus. Jadi kita memfasilitasi, memberikan edukasi, pelatihan, kemudian nanti dari pemerintah itu dibantu untuk pendanaan untuk disediakan alat sesuai dengan hasil survei dari mereka, cocoknya di area itu untuk dibukakan usaha apa, seperti pengelasan, kemudian ada pengecoran seperti itu. Jadi sempat waktu jadi asisten lab produksi itu ada program itu, jadi cukup menarik karena kita jadi benar-benar aktif memberikan edukasi dan memberikan manfaat bukan hanya untuk ke teman-teman satu jurusan tapi ke masyarakat luas. Nah, ya, itu jadi manfaat untuk itu ya, alhamdulillah diberi kesempatan itu, jadi lebih punya nilai waktu itu, punya ada kenangannya. Kalau pas kuliah sendiri ada kayak cerita menarik gitu nggak? Selama kuliah masih diingat Pak Wahyu gitu? Ada beberapa, banyak. Jadi selama kuliah itu ya banyak hal-hal yang menarik karena dulu di angkatan saya itu teknik mesin hanya satu kelas. Satu kelas, seingat saya itu mahasiswanya tidak lebih dari 40. Kemudian yang aktif itu sekitar 24 yang aktif, tapi dari situ kita itu sangat bisa dikatakan solid. Jadi kita satu dengan yang lain itu cukup saling mengenal. Kemudian setelah kita lulus juga hubungannya masih cukup baik, komunikasi masih terjalin. Kemudian selama di perkuliahan itu banyak cerita-cerita. Jadi hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu cukup unik kalau menurut saya, karena mahasiswanya sedikit. Jadi kami dengan dosen itu lebih kekeluargaannya itu lebih kental, karena ya lebih akrab, karena dulu teknologi juga tidak seperti sekarang. Jadi maksudnya komunikasi kita banyak offline daripada online. Jadi mungkin akan ada perbedaan dengan generasi-generasi angkatan-angkatan yang sekarang. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sekarang fasilitasnya sudah cukup
jauh lebih berkembang ya. Jadi lebih nyaman, lebih terfasilitasi untuk sekarangnya. Kalau kuliahnya dulu yang lucu yaitu tadi. Jadi ketika kita kuliah reguler normal itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Angkatan saya itu mungkin 10 sampai 12 itu maksimum yang datang. Ketika ujian kita bahkan dengan satu sama lain tuh kadang ada yang pangling, ada yang ya ini nggak familiar nih wajahnya, tapi kita tahu bahwa itu angkatan kita. Jadi ketika ujian nanti full tim lah. 40 itu mungkin yang nggak datang itu cuma yang tidak hadir tuh 2-3 orang, sisanya tuh hadir semua. Dan alhamdulillah lulus semua. Ya, jadi tapi seiring dengan berjalannya waktu dengan sesuatu lain hal berkurang. Jadi sampai lulus itu juga nggak banyak ya. Jadi dari angkatan saya itu sekitar 30% mungkin yang lulus, sisanya kan ada yang pindah, sebagian ada yang pindah, ada yang tidak meneruskan. Jadi ya menariknya itu ketika kuliah reguler sedikit, tapi begitu ujian itu penuh full tim, semuanya hadir. Ya, itu menariknya. Kalau tantangannya Pak pas kuliah, struggle-nya di mana? Selama kuliah terus terang kalau saya pribadi, alhamdulillah lancar ya. Jadi dari sisi akademis, dari sisi program kampus juga alhamdulillah lancar semua. Kemudian saya kebetulan juga dapat dosen pembimbing yang cukup saya bilang itu cukup sangat memfasilitasi kami waktu itu. Seingat saya itu kami berenam bimbingan dengan beliau. Jadi dosen pembimbing saya itu Bu Yustiasih. Ya, terima kasih Bu Yusti. Jadi satu hal yang paling saya ingat dari Bu Yusti waktu itu sebelum saya bimbingan, sebelum formal bimbingan untuk skripsi saya itu, beliau menyampaikan bahwa saya akan mendampingi kalian full selama 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan kalian akan 75% berjuang sendiri. Karena Bu Yusti akan fokus ke mahasiswa yang lainnya dan fokus ke program yang lainnya. Nah, di situ yang justru memberi kami motivasi bahwa kami harus selesai dalam 6 bulan. Cepat-cepat. Iya, karena setelah 6 bulan kita sudah tahu nih, udah ada gambaran bahwa hidup kita, perjalanan kita semakin susah untuk menyelesaikan skripsi. Jadi alhamdulillah kami berenam itu 6 bulan pas selesai. Ya. Jadi di situ ada plus minus. Jadi ketika dosen pembimbing itu mungkin sekarang ataupun nantinya memberikan challenge, tantangan misalnya seperti itu, take it. Jadi itu buat kita juga sebagai guideline. Jadi sebagai batas bahwa kita punya time frame seperti ini. Jadi kita nggak molor gitu. Dan alhamdulillah itu cukup berjalan dengan baik. Jadi gitu sobat seperti yang itu jangan merasa kayak terbebani. Iya, itu jangan jadikan beban. Jadikan itu motivasi gitu. Ya, betul. Kalau boleh tahu Pak, pertama kali kerja itu gaji pertama yang didapat oleh Pak Wahyu berapa? Ya, kalau untuk gaji, saya terus terang dulu itu dari awal sudah tidak set untuk punya ekspektasi tentang gaji. Jadi saya dulu sempat mengatakan ke orang tua saya bahwa Pak, Bu, saya mau deh bekerja di sebuah perusahaan tanpa digaji, asal saya diberikan training dan pelatihan untuk melakukan suatu pekerjaan itu dengan benar gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya tidak berekspektasi dengan gaji, ekspektasi saya itu adalah pengetahuan, meningkatkan skill, pengalaman. Gaji itu secara tidak langsung tanpa kita sadari mengikuti. Saya dulu pertama kali terjun di dunia oil and gas, gaji pertama saya itu sekitar
Gaji pertama itu di 7 juta rupiah. Dan itu average, jadi 7 juta rupiah itu average karena saya dulu posisi pekerjaan saya itu adalah Operation Support Engineer di sebuah perusahaan oil and gas service, itu di bidang well testing. Jadi dia punya dulu 4 unit well testing barge. Nah, di situ saya bekerja sebagai Operation Support Engineer. Gaji pertama saya 7 juta sekitaran itu average. Tapi saya punya kesempatan dalam 1 bulan itu punya 7 hari ke lokasi kerja, jadi ke site. Nah, itu saya dapat bonus per harinya dulu 2012 itu 100.000. Jadi daily di luar basic, di luar allowance, saya dapat 100.000. Jadi itu saya bisa dapat tambahan setiap bulannya itu up and down, bisa dapat tambahan sekitar 2 sampai 3 juta tambahannya. Itu jadi itu awal pertama kali saya terjun ke dunia kerja, penghasilan saya kurang lebih segitu. Pertama itu di mana, Pak? Saya dulu perusahaannya di PT Adimas Kertajaya. Itu perusahaan di base-nya di Balikpapan. Karena saya asli Balikpapan. Saya asli Balikpapan, lahir besar Balikpapan, orang tua saya di Balikpapan. 2017 saya baru pindah ke Jogja. Itu karena saya pindah kerja ke Abu Dhabi Company untuk assignment di Qatar. Nah, itu 2017 saya baru keluar Balikpapan, pindah dari Balikpapan. Tuh, jadi pertama kali kerja saya di PT Adimas Kertajaya, base-nya di Balikpapan. Itu dia oil and gas service. Dia kebetulan punya 4 well testing barge, jadi melakukan pengetesan sumur. Sampai sekarang bidang saya itu masih surface well testing. Jadi saya melakukan pengetesan sumur minyak, sumur gas sebelum masuk ke produksi. Gitu. Jadi kerja pertamanya itu di Indonesia. Di Indonesia, saya kerja pertama kali di Indonesia. Pertama ke 2017 ya. Saya jadi 2012 sampai 2017 pertengahan tuh di Indonesia. 2017 bulan Oktober itu saya assignment ke Qatar. Jadi saya berangkat ke Abu Dhabi, melengkapi training, course dan segala macam, persyaratan yang lain-lain. Terus saya terbang ke Qatar sampai 2021. Assignment saya sampai 2021, terus 2021 baru transfer ke Abu Dhabi. Kalau infonya sendiri dulu pas itu mau keluarnya itu maksudnya kayak info awal mulanya, iya. Atau penawarannya itu gimana? Itu saya kebetulan dari website. Jadi dari website itu ada website untuk job seeker. Jadi itu di LinkedIn. Sampai sekarang tuh masih aktif itu LinkedIn. Jadi cukup bermanfaat. Jadi perusahaan itu kebetulan upload lowongan di LinkedIn. Kemudian saya apply dari situ. Tapi tidak ada ekspektasi untuk akan di situ gitu kan. Karena ada lowongan, terus saya coba apply. Kemudian seminggu setelah itu saya dapat balasan lewat email. Terus ini satu tips juga buat rekan-rekan yang mau mulai bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika mendapatkan balasan email, ketika mendapatkan balasan email, yang perlu diperhatikan adalah directory yang di belakang ad. Jadi contoh bla 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 ad nama company. Nah, pastikan itu adalah nama company yang valid. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika dapat balasan dari email itu kemungkinan valid. Dan kemudian ketika rekan-rekan itu mendapatkan panggilan untuk interview, bekerja atau lain sebagainya, satu hal yang paling menjadi catatan, jangan pernah mengeluarkan uang atau transfer sejumlah dana dalam bentuk dan alasan apapun. Jadi itu sebagai catatan, karena banyak rekan-rekan saya sendiri dan saya pribadi itu hampir
menjadi korban penipuan dari hal-hal seperti itu. Jadi ada beberapa oknum yang akan mengatasnamakan bahwa ini untuk pembayaran visa, ini untuk pembayaran biaya apa-apa dan segala macam. Jadi intinya ketika kita mau mulai berkarir atau kita sudah berkarir dan ingin pindah ke tempat lain, kemudian ada tawaran seperti itu yang jadi catatan. Kita bekerja untuk making money. Jadi kita bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi kita tidak dibenarkan untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk biaya-biaya yang nantinya dikatakan bahwa itu untuk menunjang pekerjaan kita. Kecuali biaya medical yang memang untuk kita sendiri. Contoh medical itu biasanya kita cover sendiri, terutama untuk perusahaan yang dari luar Indonesia. Jadi biasanya akan kita cover sendiri terlebih dahulu, tapi itu reimbursable. Jadi maksudnya itu bisa di-reimburse. Nah, itu semua klausulnya akan dijelaskan dari perusahaan. Nah, itu yang akan menjadi catatan rekan-rekan sekalian ketika ingin memulai berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi kalau pertanyaannya awal mulanya dari internet. Ya, jadi ya apalagi sekarang semakin luas ya, semakin kalau saya bilang itu semakin mudah karena saya pun hampir 85% informasi itu dari internet. Jadi harus aktif sendiri. Iya, karena kita sekarang hidup di dunia digital, di era digital, jadi semua itu akan ada plus minus. Jadi kita ambil plusnya, kita jadikan pelajaran untuk minusnya. Gitu. Kalau boleh tahu waktu awal ke Qatar itu Pak, persyaratan apa saja yang Pak Wahyu siapkan? Terus untuk biaya yang kita keluarkan itu selain medical itu apakah ditanggung perusahaan nantinya? Terus itu apa saja selain medical Pak? Oke, itu prosesnya saya waktu dapat assignment di Qatar itu, karena waktu itu adalah Abu Dhabi Company, jadi dia dapat tender di Qatar dan dia butuh personel. Jadi waktu itu saya ke Abu Dhabi dulu. Dan di Abu Dhabi itu waktu pertama kali ke sana itu semuanya sebenarnya di provide dengan company. Jadi dari pihak perusahaan dia akan mengeluarkan seperti guideline. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan dari sisi kita itu waktu itu dari saya hanya medical. Nah, jadi dari medical itu setelah saya medical semua oke, kemudian dikirim ke perusahaan saya. Jadi kita tidak diperkenankan mengirim hasil medical kita pribadi. Jadi dari pihak rumah sakit akan mengirimkan hasil medical kita ke perusahaan, mencegah ada manipulasi data. Jadi setelah medical itu diproses dengan perusahaan saya, kemudian mereka proses untuk visa. Jadi visa itu nanti ada berbagai macam. Kalau kita hanya untuk temporary, biasanya kita diberikan bisnis visa. Itu biasanya di masing-masing negara akan berbeda. Tapi pada umumnya bisnis visa itu akan berlaku selama 3 bulan. Setelah kita entry. Nah, jadi setelah kita entry 3 bulan setelah waktu kita masuk negara itu. Nah, kebetulan saya waktu di Abu Dhabi pertama kali saya menggunakan bisnis visa, kemudian saya di Qatar juga menggunakan bisnis visa. Jadi semua itu di cover dari perusahaan. Jadi awal itu saya hanya menyediakan medical, nominalnya akan berbeda-beda tergantung rumah sakit dan tergantung paket medical apa yang akan diminta dari perusahaan masing-masing, karena akan berbeda. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita di-assign untuk offshore atau lepas pantai dengan onshore itu akan berbeda medicalnya. Nah, jadi offshore itu akan lebih complicated, akan lebih lengkap dan lebih mahal. Nah, itu jadi untuk nominalnya tidak bisa fix, tapi di angka sekitar mulai dari 1.250.000. Jadi yang perlu disiapkan teman-teman nanti bisa cari informasi dulu ketika dapat tawaran, cari informasi dulu
tanyakan ke perusahaan rumah sakit mana. Jadi tidak bisa ke sembarang rumah sakit juga. Jadi nanti khawatirnya ketika kita sudah medical, sudah bayar cukup mahal, ternyata itu tidak diterima dengan perusahaan kita, rugi dong gitu kan. Jadinya jadi kita harus clear dulu, tanyakan. Kita sementara ini insya Allah banyak dari alumni kita yang sudah go internasional. Jadi dan banyak alumni kita yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama. Jadi kita juga ada grup WA ya. Jadi grup WA untuk Jogja sendiri, untuk Balikpapan saya juga ikut. Jadi bisa sharing di situ. Misal, Bang, ini saya dapat tawaran Bang di negara ini. Nah, nanti dari teman-teman ini biasanya connect nih. Oh, ada angkatan sekian nih dari bank ini, dia kerja di sini, siapa tahu punya info gitu. Jadi komunikasi itu yang silaturahmi itu yang mahal dan itu penting. Jadi dan itu memang saya pribadi merasakan, jadi imbasnya itu cukup positif. Jadi yang harus dipersiapkan tuh medical, kemudian mayoritas akan disediakan perusahaan. Jadi kalau selama saya bekerja itu semuanya di cover, kecuali itu waktu kita legalisir ijazah ke kedutaan, karena itu filenya akan untuk kita. Nah, jadi dari perusahaan itu akan mengkategorikan bahwa itu adalah private. Jadi untuk kita pribadi itu tidak di cover. Tapi insya Allah itu tidak terlalu mahal dan memang itu bermanfaat. Jadi itu akan bisa kita gunakan untuk apply ke perusahaan lain di negara yang sama. Misalnya saya punya attestation untuk UAE. Nah, jadi saya bisa gunakan ijazah saya untuk di UAE dan itu berbeda. Ketika kita melamar pekerjaan dengan ijazah yang sudah dilegalisir, dengan kita melamar tanpa ijazah, hanya dengan experience, klasifikasi kepegawaian kita akan beda. Jadi standar gaji kita akan berbeda karena ada range-nya. Jadi kita masuknya engineer. Nah, jadi range engineer itu punya kisaran gaji sekian dan sekian misal. Nah, kalau kita menggunakan jalur experience tanpa ada ijazah engineer, nah kita akan di bawah itu. Nah, jadi itu penting. Yang membedakan kita ijazah tadi itu. Selama di Qatar sama di Abu Dhabi, itu komunikasinya full English atau Pak Wahyu belajar bahasa Arab juga gitu? Sementara English, full English. Karena kalau di Qatar itu lebih banyak foreigner. Jadi lebih beraneka ragam, terutama kalau di Qatar itu lebih banyak Europe dan US. Jadi dari pekerjanya itu banyak yang kalau kita katakan kulit putih, jadi lebih ke English. Tapi kalau kita ke UAE itu meliputi Dubai dan Abu Dhabi yang besar, itu lebih banyak dari India, kemudian dari Egypt. Jadi mereka lebih tetap English, yang jadi main itu adalah main communication untuk komunikasi itu tetap English. Tapi mereka lebih untuk keseharian itu lebih ke masing-masing jadi Arabic. Dan ini Arabic Egyptian, jadi bukan Arabic itu banyak juga. Jadi sama seperti kita bahasa Indonesia, kemudian kita ngobrol sama orang Jawa, itu akan ada perbedaan. Jadi kalau di Qatar itu lebih ke English, lebih ke English or English US. Tapi kalau di Abu Dhabi atau UAE itu lebih English, broken English, tapi Arabic English biasanya gitu. Jadi akan ada perbedaan. Jadi memang tantangannya kita bekerja di overseas atau di luar negeri adalah bahasa. Jadi tips dan yang pastinya harus teman-teman kuasai adalah bahasa. Dan satu, English. Jadi karena kalau kita sudah menguasai, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita menguasai bahasa,
kita menguasai dunia. Iya. Ya, jadi memang itu benar. Jadi kekurangan kita, jadi saya selama saya bekerja overseas itu kekurangan dari rekan-rekan yang senegara itu adalah komunikasi. Jadi mereka akan minder, mereka punya skill dan pengetahuan yang cukup. Maksudnya kita tidak kalah dengan mereka-mereka yang di luar sana, tapi karena kendala bahasa atau language barrier, English barrier, jadinya mereka agak minder. Nah, itu jadi tipsnya satu lagi untuk rekan-rekan, perkuat English. Jadi nggak cuma English, tapi karena yang digunakan untuk ke global adalah English atau bahasa Inggris. Jadi itu sebisa mungkin diperkuat karena itu pasti bermanfaat, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman kemana aja. Jadi itu satu hal yang perlu dipersiapkan. Selain kita punya skill dan pengalaman, kita harus juga bisa berbahasa yang cukup baik. Kalau Pak Wahyu sendiri dulu belajarnya gimana Pak? Ada tips buat Sobat Ksatria? Iya, jadi kalau tips English, kalau saya pribadi itu membaca buku English. Jadi atau kamus yang English, jadi bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan lebih mudah memahami perkataannya kalau kita English. Kemudian nonton film itu dengan subtitle English atau tanpa subtitle. Nah, itu akan lebih mudah karena apa yang ada di film itu adalah apa yang digunakan dalam keseharian. Percakapan sehari-hari. Akan tetapi ketika kita ke dunia kerja itu akan berbeda karena komunikasi English di dunia kerja, English di keseharian, English di market atau kita mau ke pasar itu akan berbeda. Jadi tetap kita butuh namanya adaptasi. Tapi kalau tips dari saya, belajar dari film, karena film akan ada adegan di pasar, film akan ada adegan di kantor. Nah, nanti tinggal rekan-rekan itu mau English yang seperti apa nih gitu. Yang kedua adalah kalian jangan minder atau malu. Karena kalau saya pribadi memegang prinsip bahwa komunikasi adalah ketika saya menyampaikan dan yang mendengar mengerti. Itu adalah tips yang cukup jitu dan prinsip yang cukup jitu selama ini saya pegang. Jadi selama saya menyampaikan dan yang mendengarkan mengerti, terjalin komunikasi sambil kita belajar untuk memperkaya vocabulary, kosakata, terus memperbaiki grammar atau tata bahasa. Karena mereka pun yang bahasa ibu mereka itu bahasa Inggris itu belum bisa punya grammar yang tepat. Jadi jangan minder. Karena bahasa itu adalah keterampilan. Ketika kita pintar sekarang bahasa Inggris tapi tidak kita gunakan, itu semua akan hilang. Jadi dilatih karena film sekarang banyak yang English juga kan, jadi ya jangan yang Korea terus gitu kan. Ya Korea drakor gitu. Ya boleh karena bahasa itu adalah kekayaan dunia. Jadi nanti menguasai bahasa Korea ya bagus lagi, berarti bisa ke Korea dengan mudah kan komunikasinya gitu. Jadi tipsnya itu pertama belajar aja dari film. Terus sering-sering baca buku yang English, kemudian kamus itu juga yang English, itu akan lebih cepat, dari film itu lebih cepat, sering mendengarkan, dari film, radio yang English, lagu-lagu gitu. Saya terus terang, saya pribadi secara bahasa itu lemah, kemampuan bahasa saya lemah, tapi karena sudah keseharian, jadi untuk komunikasi, alhamdulillah, untuk keseharian, sementara belum ada masalah. Nah, kemudian untuk tips yang kedua, jangan malu. Jadi prinsip yang saya pegang boleh diikuti teman-teman bahwa ketika dalam komunikasi, ketika saya menyampaikan sesuatu dan yang mendengarkan itu mengerti,
itu sudah terjalin komunikasi. Sambil nanti kita memperbaiki kosakata, memperkaya kosakata, dan memperbaiki grammar. Itu sih tips utamanya untuk komunikasi dan bahasa. Kalau suasana di sana beda nggak Pak sama yang di sini? Cukup panas Pak atau gimana? 180 derajat ya bedanya. Jadi bertolak belakang gitu. Jadi memang ini adalah satu hal yang perlu dipersiapkan ke teman-teman ketika kita memutuskan untuk hijrah atau kita memutuskan untuk ibaratnya merantau. Merantau itu kan kita bukan cuma untuk pergi keluar kota, keluar daerah, dan keluar negeri juga termasuk merantau dan hijrah gitu kan. Jadi budaya pasti berbeda. Saya bisa katakan bahwa budaya pasti berbeda. Sebagian besar rekan-rekan saya juga kaget, terutama yang belum pernah keluar negeri sama sekali atau belum pernah keluar daerah sama sekali akan kaget. Kemudian makanan beda, budaya, makanan, bahasa itu udah hal yang pasti berbeda. Karena contohnya ketika saya ke Qatar dengan ke Abu Dhabi, sama-sama Arab country, Islamic country, tapi budaya mereka berbeda. Makanannya kurang lebih sama, karena kalau kita ke Middle East atau Timur Tengah, itu lebih condong ke masakan yang dengan rempah kuat. Jadi kalau misalnya mau latihan, makan-makan ini aja, makanan-makanan Arab atau India. Tapi kalau di sini situ sudah diindonesiakan, jadi akan tetap ada yang berbeda. Nah itu jadi ketika kita keluar itu pasti ada perbedaan. Kemudian cuaca itu sangat berbeda. Jadi ketika kita membandingkan antara Indonesia dengan Middle East itu akan berbeda. Indonesia dengan Australia itu akan berbeda. Jadi kalau di Middle East saya pernah bekerja di 62 derajat selama summer. Ya, jadi selama summer, selama musim panas. Jadi di Qatar itu ada musim panas, ada musim dingin. Kemudian di Abu Dhabi ada musim panas, ada musim dingin. Walaupun mereka ada peraturan yang cukup ketat, nanti di puncak musim panas itu kita tidak boleh bekerja dari jam 11 sampai jam 3 sore panas di paparan matahari tanpa ada shade atau tanpa ada teduh-teduhan gitu. Itu peraturannya ketat. Kalau di darat itu ketat, tapi kalau di laut itu agak abu-abu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita ke Middle East tuh cuacanya ekstrim untuk kita yang di Indonesia, karena dia punya winter cukup dingin. Karena di Qatar itu saya pernah mungkin tidak sampai minus, tapi itu sudah cukup dingin dan rambut saya itu sudah kayak ini udah beku, jadi udah ada keripik-keripik es itu udah cukup dingin. Kalau untuk kita yang Indonesia itu cukup dingin karena hidung saya sudah sering berdarah gitu kalau di musim dingin. Kemudian musim panas saya pernah kena heat stress, yaitu di Qatar itu 2 kali. Kemudian di Abu Dhabi itu 1 kali. 1 di lokasi, 2 kali di Abu Dhabi, 1 di lokasi, 1 di workshop. Nah itu jadi heat stress itu yang mereka menjadi concern kalau di negara-negara yang punya musim panas. Karena musim panasnya Middle East itu bisa sampai di 62 derajat heat index. Jadi heat index itu gabungan antara udara di atmosfer, temperatur udara di atmosfer dengan humidity atau kelembapan udara. Karena kelembapan udara itu akan membuat kita susah bernapas karena banyak kandungan air di udara. Nah itu jadi bahan pertimbangan. Cuaca berbeda, budaya berbeda, makanan berbeda, bahasa berbeda, tapi kita dibekali kemampuan untuk beradaptasi. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, kita juga bisa cari informasi, ini lagi musim apa, terus kalau musim dingin di sana sampai berapa, musim panas di sana sampai berapa, persiapan apa yang perlu dibawa gitu. Itu dari kita bisa dipersiapkan, karena di era sekarang semua bisa ditanya Mbah Google, ya, bisa di browsing, semua bisa di browsing. Apalagi punya teman-teman alumni yang sudah berkarir di sana atau pernah stay di sana atau sudah pernah dalam situasi itu, bisa dijadikan tempat untuk sharing.
Di Australia yang bayangannya adalah negara yang sejuk, ternyata tidak. Jadi saya di summer di sana itu 59 derajat itu air temperature. 59 derajat panasnya, Masya Allah. Jadi bayangan saya dulu juga ke Australia, wah saya adem nih, karena saya dulu pertama ke Australia, saya landing di Brisbane. Kemudian saya dikirim ke Roma. Roma itu masih bagian dari Queensland. Itu saya bangun pagi 0 derajat. Jadi bangun pagi 0, wah ini adem nih, negara ini adem nih, sejuk. Ternyata saya waktu summer ke sana itu saya dapat 59 derajat air temperature, jadi panas. Jadi di sana dia punya 4 musim. Jadi ada winter, autumn, spring, kemudian summer. Nah ini jadi rekan-rekan sebelum bepergian kemanapun itu cari informasi yang cukup. Jadi kita tahu, karena kita yang paling mengerti diri kita butuh apa. Contohnya, misalnya saya misalnya sakit kepala, saya cocoknya obat apa nih, gitu. Itu yang obat-obat sehari-hari yang perlu teman-teman bawa. Atau ketika teman-teman punya kondisi medis tertentu, itu yang harus dipersiapkan. Atau misal teman-teman punya suatu misal mau makan nih nggak bisa nih kalau nggak ada kecap, atau mau makan nggak bisa nih kalau nggak ada sambal, kita semua bisa bawa dari dalam negeri, contohnya gitu. Karena ketika kita keluar, makanan pun akan 180 derajat berbeda. Iya. Bapak bawa juga Pak? Saya biasanya mertua saya tuh sering sering goda saya. Jadi saya tuh kalau mau berangkat kerja kayak mau camping gitu. Jadi perlengkapan saya tuh bahan makanan semua gitu. Karena itu untuk saya sendiri gitu. Jadi saya biasanya bawa yang normal tuh saya bawa kecap, sambal itu biasanya selalu ada. Jadi ketika kita misalnya sudah bosen nih sama makanan yang di sana, nah kita bisa lah tambah sambal, jadi ada rasa-rasa Nusantara gitu. Indomie Pak? Indomie selalu bawa, karena ini satu tips juga kemana-mana, sebisa mungkin Indomie itu ada. Jadi kita mau pergi liburan atau mau pergi kerja pun, sebisa mungkin bawa Indomie. Karena ini bukan suatu hal yang sia-sia. Karena ketika kita traveling, kita ada waktu di mana kita mendarat di jam-jam krusial. Contoh tengah malam. Di Australia, toko itu buka cuma sampai jam 3 sore. Atau maksimal jam 5 sore. Gitu. Jadi bayangan kita, oh bakal ada nih toko 24 jam. Tidak kawan. Jadi di Australia kita itu, terutama di beberapa kota, itu jam 3 sore mereka tutup toko dan strict. Kita pelanggan jam 3 sore diusir. Pelanggan adalah raja. Oh tidak. Jadi kalau waktunya tutup. Karena di Australia itu mereka sangat menghargai waktu. Karena mereka dibayar berdasarkan jam. Sebagian besar ya. Jadi tipsnya itu bawa obat-obatan pribadi yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama yang kita punya kebutuhan medis khusus. Kemudian bawa bahan makanan cepat saji yang tidak ribet, tapi bisa cukup untuk kita bertahan dalam beberapa waktu. Contohnya mie instan atau sereal dan segala macam yang cocok, yang sesuai dengan selera kita. Karena itu sangat membantu. Karena contohnya ketika kita mendarat di jam krusial tadi, dan kita juga mendarat mungkin di somewhere nowhere yang kita nggak tahu ya kan, mau tokonya di mana, terus kita siap dana atau enggak, kartu kita berfungsi atau enggak di negara itu kita nggak tahu. Jadi paling enggak ada waktu kita untuk bertahan. Itu penting. Jadi di dalam tas itu harus ada yang bisa kita konsumsi untuk jangka waktu tertentu. Itu penting. Kalau ceritanya Pak, kan tadi terakhir di Abu Dhabi itu ya Pak, berarti sebelum dari Australia? Iya, sebelum ke Australia saya di Abu Dhabi, terus kembali lagi ke Indonesia, terus ke Australia. Terus ceritanya bisa sampai Australia? Di Australia itu kebetulan saya waktu saya resign di perusahaan sebelumnya, itu sudah ada informasi yang tersebar. Jadi waktu itu saya diinformasikan di Australia itu kebetulan ada perusahaan yang sekarang ini butuh
apa yang saya bisa sekarang ini. Jadi mereka butuh personil yang punya skill apa yang saya kuasai saat ini. Kemudian mereka dapat informasi bahwa saya mau resign nih dari perusahaan ini. Jadi setelah 3 hari saya resign, itu perusahaan di Australia itu kontak saya lewat WhatsApp call. Kemudian beliau menanyakan, you want to stay or you want to join us? That's the word that I remembered. Maksudnya 3 hari setelah saya resign, tepat 3 hari setelah saya resign, karena memang saya waktu itu resign mau concern ke keluarga dulu. Ternyata saya dapat panggilan di sana, tawarannya cocok, kondisinya cocok, saya gabung di Australia. Jadi di dunia kerja itu dimanapun saya meyakini bahwa ketika kita itu bekerja dengan baik, nama kita akan terbawa kemana-mana. Karena kalau saya pribadi menyadari bahwa dunia kerja saya itu sangat kecil. Jadi dunia oil and gas yang saya geluti ini sangat kecil. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena saya di Australia, rekan saya yang di Kuwait pun tahu saya di Australia dan tahu gimana kerja saya di Australia gitu. Nah, kemudian ketika saya ke Australia, teman saya yang dulu dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari Indonesia, semua ketemu juga di Australia. Jadi kita akan terbentuk circle. Jadi tips ke dunia kerja buat rekan-rekan, yang paling utama itu adalah attitude. Jadi yang perlu kalian pegang dimanapun, di dunia kerja maupun dimanapun, ketika kalian punya attitude yang baik, insya Allah kedepannya kalian akan baik dan akan menjadikan mudah untuk jalan kalian mau kemana aja. Bukan untuk jadi tujuan untuk loncat-loncat ke perusahaan satu dan yang lainnya, tapi itu membuka kesempatan buat kalian untuk lebih luas gitu. Misalkan kalian tidak menemukan kenyamanan lagi di suatu perusahaan, pintu yang lain itu sudah terbuka. Dan itu terjadi dengan saya. Jadi ketika teman-teman berkawan, teman-teman bekerja, attitude kalian yang perlu dijaga. Jadi itu adalah salah satu modal yang utama selain dari skill. Karena saya banyak menjumpai rekan-rekan yang cerdas, pinter, skillnya jago, bahasa Inggrisnya kayak air mengalir, tapi dia tidak punya satu hal, attitude. Dan sekarang dia tidak tidak langgeng di mana-mana karena selalu punya nilai negatif. Tapi ada teman-teman yang biasa aja tapi attitude-nya bagus. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipanggil di mana aja gitu. Ya, jadi attitude, tingkah laku itu yang perlu dijaga. Di dunia kerja itu skill dan pengetahuan itu tidak absolut menjamin kalian akan punya pekerjaan yang bagus, akan bekerja di perusahaan yang bonafit, akan langgeng. Itu bukan suatu syarat yang absolut. Ketika kalian merasa punya skill yang bagus, pengetahuan yang oke, pengalaman yang banyak, itu tidak menjamin. Ketika kalian luput satu hal, yaitu attitude. Ya, dan itu yang sebenarnya salah satu yang ditanamkan dari universitas kita. Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan bahwa kita harus punya akhlak yang baik. Nah, itu adalah dasar, itu adalah fondasi. Jadi ketika kita punya dasar itu, insya Allah kedepannya kita akan lebih mudah. Tidak mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan kesulitan, tapi kita akan selalu menemukan kemudahan. Jadi di situ. Jadi ya alhamdulillah saya memutuskan untuk kuliah di sini. Alhamdulillah fondasi itu yang saya dapatkan. Jadi pengalaman rekan-rekan mungkin berbeda, tapi itu adalah satu hal yang menjadi fondasi saya untuk ke dunia kerja yang ditanamkan dari universitas. Tuh. Kalau dari segi hobi Pak Wahyu, dari mulai mungkin dari kecil atau sampai sekarang itu apa yang masih ditekuni? Saya hobinya terus terang tuh saya suka traveling.
Jadi alhamdulillah saya sekarang traveling dibayar. Jadi nggak cuma gratis tapi saya traveling dibayar. Jadi bisa nanti lihat Instagram saya, itu saya gemar fotografi. Jadi maksudnya bukan fotografi profesional, tapi saya senang taking picture. Jadi menurut saya itu bagus, menurut saya itu punya arti, saya akan taking picture. Jadi saya suka traveling dan sekarang alhamdulillah hobi saya itu dibayar. Jadi saya bisa ke Abu Dhabi, saya bisa ke Kuwait, saya bisa ke Oman, saya bisa ke Qatar, negara yang sudah saya kunjungi. Saya sudah ke Singapura, saya sudah ke Australia, itu semua dibayar. Dan saya tidak keluar uang sepeser pun, saya bisa taking picture whatever I like, whatever I want. Dan ya, jadi hobi saya itu sekarang jadi sadar tidak disadari terfasilitasi. Terus ya itu salah satu hobi saya yang alhamdulillah sampai sekarang terfasilitasi. Jadi sekarang saya traveling bukan hanya untuk bekerja, maksudnya saya traveling bukan hanya untuk liburan, saya juga bekerja sambil liburan gitu. Jadi saya traveling untuk bekerja tapi liburan juga dapat. Terus mengunjungi kota-kota dan negara-negara yang belum pernah saya kunjungi saya juga dapat, punya pengalaman itu, bisa gendong koala langsung gitu kan. Nah, bisa lihat kanguru langsung di alam liar gitu. Jadi itu ketika kita punya mimpi itu adalah hal yang tidak mustahil. Satu pengalaman yang lucu, dan itu terjadi, saya dulu pertama kali buat paspor. Nah, jadi saya dulu pertama kali buat paspor itu teman-teman saya tuh kayak underestimate. Untuk apa buat paspor gitu kan? Terus mau berangkat haji, mau umroh, mau kerja di luar negeri gitu. Terus saya hanya mengatakan bahwa saya buat paspor karena saya mau ke Arab waktu itu. Saya katakan satu kata itu, tapi secara tidak langsung itu menjadi motivasi saya. Karena negara pertama yang saya kunjungi adalah Arab country, which is Abu Dhabi dan Qatar gitu. Jadi memang itu terjadi ketika ada suatu mimpi yang kita ucapkan itu menjadi motivasi di alam bawah sadar kita, ternyata kita berusaha untuk mewujudkan dan alhamdulillah untuk saya itu terwujud. Dan mungkin bagi teman-teman lain punya pengalaman yang sama. Jadi ketika punya mimpi terucap, kemudian dalam doa ternyata terucap pula, ya kan? Alam bawah sadar kita secara kita sadar ya langsung ataupun tidak itu berusaha untuk mewujudkan. Jadi terwujud. Alhamdulillah terwujud. Selanjutnya mau ke negara mana, Pak? Saya sekarang ini kebetulan karena sekarang saya memutuskan untuk jadi oil and gas consultant. Jadi saya tidak terikat dengan satu perusahaan, semakin luas lagi. Ya, jadi saya sekarang tidak membatasi mau kemana. Kemanapun tawarannya cocok, kemudian kondisinya cocok, saya berangkat. Ya, karena saya dalam masa yang waktu itu jenuh menjadi employee, jadi saya jenuh menjadi karyawan tetap. Akhirnya saya memutuskan jadi konsultan. Jadi sekarang saya oil and gas consultant ini jadi lebih fleksibel. Saya bisa bekerja di perusahaan manapun yang membutuhkan, saya bisa bekerja di negara manapun yang eligible. Jadi selama kewarganegaraan kita itu bisa diterima di negara itu, kita mendapatkan visa, kita bisa bekerja di negara itu. Kalau harapannya Pak Wahyu sendiri untuk kedepannya berarti? Saya harapannya tetap, kalau dari saya pribadi adalah membangun usaha saya sendiri. Maksudnya saya membangun lapangan pekerjaan saya sendiri. Kemudian karena saya masih punya skill dan saya masih ada di lingkungan oil and gas, suatu saat saya ingin kembali, saya tinggal kembali menjadi oil and gas consultant. Ya, jadi ini yang sedang saya jalani saat ini. Jadi saya berusaha untuk membangun lapangan pekerjaan, di mana saya juga tidak meninggalkan profesi saya sebagai oil and gas personnel. Gitu. Sangat menarik sekali narasumber kita kali ini.
Dan selanjutnya Pak akan ada beberapa foto yang ditampilkan di layar. Mungkin Pak Wahyu bisa mengomentari beliau-beliau yang ada di layar. Oke. Wah, ini idola saya nih. Ya, jadi bisa langsung? Ya, silakan. Ya, Bu Yustiasih Purwaningrum ini punya andil yang cukup besar bagi akademik saya dan dunia saya setelah itu, karena bersama beliau saya selain mendapatkan materi kuliah, kemudian beliau adalah pembimbing saya untuk menyelesaikan studi saya di Teknik Mesin UI tepat waktu. Jadi beliau adalah salah satu dosen yang cukup berkesan bagi saya untuk akademik dan dunia kerja. Selanjutnya Pak Ridwan ini juga karena waktu saya kuliah di Teknik Mesin UI, beliau adalah kajur saya. Jadi beliau ini di mata saya adalah orang yang humble, sederhana, dan sangat simple menurut saya. Jadi apapun dengan Pak Ridwan ini menurut saya tidak ribet. Ya, jadi Pak Ridwan itu di mata saya seperti itu. Jadi kepala jurusannya berarti? Pak Ridwan. Jadi saya waktu gabung tuh Pak Ridwan. Pak Purtoyo kebetulan saya selama kuliah tidak berjumpa dengan beliau, tidak pernah dapat kuliah dari beliau juga. Jadi belum pernah berjumpa dengan beliau juga selama saya kuliah. Mas Adi, ya, Mas Adi itu dulu ketemu kita di akhir masa studi saya. Jadi ketemunya juga di lab PP ya Mas Adi ya. Jadi kita banyak bersinggungan di lab proses produksi. Jadi kami banyak bekerja samanya di proses produksi. Jadi alhamdulillah Mas Adi awet sampai sekarang, sehat terus Mas Adi. berarti dulu laborannya Mas Adi. Nah, aduh, ini nih foto masa lalu nih, waktu kunjungan industri ini saya tuh. Yang paling kanan ya? Ya, yang paling sini ini saya. Ini satu angkatan semua. Ini Aan ini sekarang dia punya bisnis. Jadi dia di startup sekarang. Jadi bangun di startup. Hamid itu dulu di Surabaya tapi sekarang udah lost kontak. Anang dia punya usaha di Solo. Iwan sekarang dia di Sumatera. Saya lupa dia di mana Iwan. Ini orang Pacitan. Rudi di Semarang. Ini dulu kita kunjungan industri ke Pindad dan segala macam nih. Ini waktu semester berapa Pak? Ini 2009 2010. Saya lupa persisnya ini. Ada kunjungan industri. Nah, ini yang mana saya nih? Aduh, ngomongnya gitu-gitu. Yang mana gitu Pak? Ini yang mana? Ini nggak ada nih. Nggak ada. Ada yang bareng-bareng. Tapi ada ini. Ini teman-teman Bapak tapi? Ya, atau saya ngambil foto nih. Ya, ini teman-teman seangkatan. Jadi ini sudah menjelang ujian, makanya agak rame. Ini almarhum Dika, itu juga almarhum Dika itu punya kenangan juga buat saya pribadi dan teman-teman karena dia salah satu teman yang cerdas. Dia cerdas dan tekun. Dia tergabung di robotik juga. Ini Mas Miftahul Arif, ini salah satu orang yang cerdas tanpa belajar, jadi karunia. Jadi dia tanpa belajar pun ini otaknya sudah berfungsi. Nah ini punya kenangan tersendiri teman-teman. Alhamdulillah jadi sukses semua. Mas Renhat itu di Qatar, ketemu saya di Qatar dulu. Jadi dia sekarang di Qatar. Itu Renhat. Ini saya. Yang mana ada saya nih? Ada. Yang mana? Yang mana Mbak? Yang mana saya?
Ada. Ini bukan yang tengah. Iya, ini saya yang ada bendera merah putih ini, saya di tengah. Masih kontak kan Pak? Tapi sama Masih kita masih di grup yang sama. Kami juga kalau di kota yang sama dan mereka ada di situ, kita juga meet up. Jadi satu hal yang sangat saya kenang dan saya seneng di teknik mesin itu, kami solid. Jadi solidarity forever itu bukan omong kosong. memang beneran. Jadi solidarity forever itu memang kita punya, kalau saya pribadi merasa bahwa kita punya keterikatan. Ya mungkin di jurusan-jurusan lain ada, tapi khususnya untuk teknik mesin, karena saya belajar di situ dan saya mengalami dan menjalaninya, itu memang kuat. Jadi ketika kita sudah jadi alumni pun dengan kakak-kakak alumni, ketika saya dulu sempat oil crisis di 2016, saya lay off. Jadi saya di PHK, jadi kalau bahasa sekarang itu PHK, saya lay off di 2016 waktu oil crisis, dari $100 per barrel jadi kurang dari $20 per barrel. Nah, itu sangat memukul sekali dunia oil and gas. Waktu itu saya lay off 2016. Nah, di situ alumni-alumni itu kompak. Jadi ada info di kita, di paling enggak kita diinformasikan gitu. Jadi solidarity forever itu it works. Jadi maksudnya itu bukan sekedar omong kosong. Jadi ya, alhamdulillah. Sudah? Oh, udah. Mungkin sebelum closing ada saran untuk sobat Ksatria. Pesan, ya. Iya. Pesan, saran bisa. Oke, jadi terima kasih rekan-rekan semua. Jadi saran dari saya pribadi yang telah berkecimpung di dunia kerja setelah menyelesaikan studi saya, selama kalian masih menjalani masa studi di teknik mesin UII dan prodi-prodi yang lain setelahnya, jika memang melanjutkan prodi, kalian akan paham di mana kalian memiliki ketertarikan di dalam prodi itu sendiri. Sebisa mungkin kalian kuasai itu untuk membangun skill kalian. Kemudian untuk bahasa, kalian persiapkan untuk bahasa Inggrisnya, English, karena itu worth it sekali, karena itu sangat bermanfaat. Karena saya pribadi mengalami ketika saya di masa kuliah, English saya itu luntur. Saya gunakan lagi setelah saya di dunia kerja. Jadi saya berharap ini tidak terjadi pada rekan-rekan kalian semua. Selama kalian masih berada di program studi, masih di universitas, masih fresh untuk belajar, yang perlu kalian perdalam adalah mata kuliah yang kalian merasa bahwa kalian tertarik, memiliki ketertarikan, kemudian kalian merasa you are good at that on that prodi atau di jurusan itu, kuasai semaksimal mungkin. Kemudian bahasa kalian kuasai minimal English, bahasa Inggris, karena seperti yang pepatah katakan, ketika kalian menguasai bahasa, kalian akan menguasai dunia. Kemudian kalian jangan pernah minder, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apapun yang menjadi cita-cita kalian, apapun yang menjadi mimpi kalian, kalian bisa wujudkan. Kemudian dunia kerja itu luas, jadi ketika kalian memutuskan untuk mengambil jurusan teknik mesin itu sangat luas, kawan. Jadi teknik mesin itu semua yang berhubungan dengan mechanical. Apapun yang berhubungan dengan mechanical, kalian bisa mengerjakannya. Jadi semua yang berbentuk fisik, ada kalian di situ. Jadi itu saran saya. Jadi untuk teman-teman semangat. Satu hal yang perlu kalian sadari bahwa waktu kalian tidak pernah bertambah, waktu kalian akan selalu berkurang. Jadi masa kuliah yang saat ini diberikan, batas waktunya manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan terlena, jangan kebablasan, karena waktu tidak akan pernah kalian ulang. Kemudian success is a journey, it's not a final destination. Jadi sukses itu adalah
perjalanan, jadi jangan tentukan suksesmu untuk menjadi tujuan akhirmu. Jadi jadikan setiap perjalananmu adalah kesuksesanmu. Terima kasih. Sekali. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah mau hadir, sudah membagi ilmu yang sangat banyak kepada kita semua. Ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.